Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, pada pagi hari ini, pada malam hari ini kita akan mengkaji berkaitan dengan ziarah kubur ya. Yang pertama kita bahas hukum ziarah kubur. Para ulama sepakat bahwasanya ziarah kubur ini hukumnya sunnah ya. Tidak ada satupun ulama ya wa'alam ya, tidak ada satupun ulama yang mengharamkan ya atau memakruhkan atau membid'ahkan ya. Hampir semua ulama ya, ijma' para ulama bahwasanya ziarah kubur itu hukumnya apa? Sunnah ya. Di mana dalam hadis yang masyhur ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering membaca ataupun mendengar hadis yang memerintahkan kita untuk berziarah kubur. Salah satunya dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Rawahu Muslim. Wa fil lafdin inda Tirmidzi fa innaha tudzakirul akhirah. Ya. Dahulu saya pernah melarang ziarah kubur. Memang dulu pernah dilarang ya. Sebelum ada dalil memerintahkan ya, memang dulu pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Namun kemudian beliau mengatakan fazuruha, sekarang ziarahlah ya. Ini berdasarkan hadis Muslim. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi beliau menambahkan ya, fa innaha tudzakirul akhirah ya. Ziarah kubur itu mengingatkan, tudzakir, mengingatkan kepada apa? Kepada akhirat. Nah, ini jelas ya. Pertama, hukum secara umum ya. Ziarah kubur sekali lagi ya, itu adalah hukumnya sunnah. Boleh kita berziarah kubur ya. Tidak ada larangan ya. Tidak ada yang mengharamkan, tidak ada yang memakruhkan. Ijma' para ulama jumhur ya mengatakan bahwasanya ziarah kubur hukumnya adalah sunnah.
Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan para wanita? Ya. Ziarah kubur bagi para wanita. Dalam masalah ini sebenarnya ada perbedaan. Ya. Wallahu alam, ya, pendapat yang rajih, ya, yang dirojihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kesimpulannya apa? Pendapat yang paling kuat, wanita juga diperbolehkan untuk ziarah kubur. Dengan syarat apa? Beda dengan laki-laki. Ada syaratnya, kalau wanita tidak sering-sering. Sebagaimana dalam hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Rasulullah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Kita bisa perhatikan kalimat atau kata zawarat, ya. Jadi di sini bukan Rasul melaknat wanita yang berziarah kubur, tidak. Tapi dalam bahasa Arab, zawar itu artinya wanita yang sering ziarah kubur. Setiap hari suaminya sudah meninggal, ya. Setiap hari ke makam, ya. Ya pokoknya sering lah, ya. Tidak ada, sering itu tidak ada berapa batasan, ya, berapa kali sehari. Yang jelas Allah dan Rasulnya, ya, melarang khususnya bagi perempuan, ya, untuk sering-sering melakukan ziarah kubur. Bahasa Arabnya itu zawarat, atau dengan kata lain tukang ziarah, ya. Artinya hampir setiap hari, setiap saat, ya, karena saking cintanya sama suaminya misalnya, ya, nggak bisa berpisah, ya. Akhirnya setiap hari pergi ke makam, ya, 2 hari sekali, ya. Pokoknya sering ini. Maka hati-hati, jangan sering-sering seorang wanita, ya, berziarah kubur, ya. Jadi menurut beliau Syekh Albani, yang dilarang di sini sekali lagi adalah yang berlebih-lebihan dan terlalu sering berziarah tadi, atau dalam bahasa lain tukang ziarah, ya. Karena dalam hadis yang sahih yang lain dikisahkan bahwasanya Sayyidah Aisyah, ya, beliau beberapa kali, ya, terkadang, ya, beliau melakukan ziarah ke makam, ya. Kalau seandainya ini bermakna larangan, ya, bagi wanita untuk berziarah kubur, maka ada hadis yang kuat, ya, yang sahih. Di antaranya adalah tindakan yang dilakukan oleh Aisyah, ya, bahwasanya beliau beberapa kali, ya, terkadang dalam riwayat itu berziarah kubur. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi hukum bagi wanita sekali lagi boleh, ya, asal tidak sering-sering. Kesimpulannya seperti itu. Meskipun banyak pendapat, ya, makruh dan sebagainya, tapi wallahu alam dari pendapat yang kuat menurut Syekh Albani, ya, dalam fatwanya beliau mengatakan tidak haram, tapi tidak boleh keseringan, tidak boleh menjadi tukang ziarah, ya. Karena apa? Wanita itu lebih sensitif hatinya, ya. Bisa jadi dia tidak ridho, ya, akhirnya meratap di kuburan, ya. Ya. Ini yang menjadikan ziarah kubur itu tidak syar'i nantinya, ya. Tujuannya apa? Ini yang harus kita pahami juga, biar kita tidak salah, ya, dalam berziarah kubur. Dalam beberapa hadis Rasul menjelaskan tujuan ziarah kubur itu apa. Yang pertama, mengingat kematian dan kehidupan akhirat, sehingga tidak terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang fana, ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, Rasul bersabda dalam hadis Tirmidzi, fa innaha
tudzakirul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita pada akhirat. Ya, kita menziarahi makam orang tua kita misalnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Mbah kita, ya, saudara kita, tetangga kita dan sebagainya mungkin. Maka pasti akan merasakan apa? Bahwasanya sekarang mereka yang di alam kubur, suatu hari tidak lama lagi, mungkin 1 tahun lagi, ya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, wallahu alam, ya. Tidak lama intinya, ya. Kita nanti akan masuk liang lahat, ya, liang kubur. Nah, itu tujuan pertama itu. Itu yang tujuan yang paling utama kita ziarah kubur, ya. Di antara yang lain, ya, itu adalah mengingatkan kita. Ya. Kalau mendoakan tidak harus di kuburan, ya. Tapi ketika kita datang ke kuburan, ke makam, ya, itu kita mendapatkan tadi. Kalau kita mendoakan di rumah, ya, di masjid misalnya, ya mungkin kita tidak akan mendapatkan sentuhan keimanan yang lebih tadi, ya, daripada kita datang. Jadi keutamaan kita ke kuburan, ya, tadi ada keutamaannya bahwasanya lebih mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Nah, ini yang pertama harus kita pahami. Bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, fa inna fiha ibrah. Sesungguhnya pada ziarah kubur itu ada pelajaran. Bagi siapa? Bagi yang hidup, bagi kita, ya. Seperti tadi, ya, mengingat akhirat, ya. Kita terlalu berlebihan dalam mengingat dunia misalnya, ya kita ziarah kubur, ya. Kita datangi makam, ya. Jangan mendatangi tempat-tempat yang mungkin melenakan, ya. Pergi ke mall misalnya, ya. Pergi ke tempat-tempat hiburan, ya, tamasya, ya. Maka sekali untuk menaikkan keimanan kita perlu, ya. Dan hukumnya sunnah tadi, ya. Kita pergi ke makam, ya, menziarahi orang tua kita, mungkin mbah kita dan sebagainya, ya. Itu akan ada nuansa keimanan yang berbeda, ya. Akan menambah keimanan kalau benar-benar kita merenungi, kalau benar-benar kita mentadaburi. Yang kedua, dalam hadis riwayat Al-Hakim, ya, dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, fa innahu yuriku qalba. Tujuan selanjutnya ziarah kubur dapat melembutkan apa? Hati, kolbun, ya. Jadi hati yang keras itu salah satu. Kita ini kadang keras hatinya, mau ibadah rasanya berat, kadang sholat jamaah, rasanya berat, tahajud berat, ya. Kita mau melakukan ibadah, ya, berat, ya. Maka salah satu cara untuk melembutkan hati kita, ya, di antara cara-cara yang lain itu adalah dengan ziarah kubur, ya. Kita mengingat akhirat, mengingat alam kubur. Karena tadi kata Rasul, ada sabda Rasul tadi, fa innahu yuriku qalba, ya. Karena ziarah kubur dapat melembutkan hati. Wa tutmiul aina, membuat air mata menetes, ya. Bukan menetes dalam arti nggak ridho, ya. Bapaknya meninggal, suaminya, istrinya meninggal, ya. Bukan ini, ya. Tapi apa? Agar dengan lembutnya hati tadi kita mengingat akhirat, akhirnya tutmiul aina, air mata ini menjadi basah, ya. Karena mengingat akhirat tadi. Wa tudzakirul akhirah, sama dengan hadis yang di atas tadi,
ya, dan mengingatkan kepada akhirat, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa tujuan ziarah kubur? Memberikan manfaat bagi mayit yang diziarahi, ya. Jadi bukan mengambil manfaat, ya, tapi orang yang hidup kita memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Karena ketika kita berziarah kubur, ya, diperintahkan kita untuk memberikan salam, ya, kemudian mendoakan, memohonkan ampun, ya, bagi penghuninya, ya. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya, wa'afihi wa'fu anhu, ya. Ini kita memberikan manfaat, ya. Kita ke sana itu ziarah itu kita mendoakan, kita memberikan salam, mendoakan, ya, bukan mencari manfaat dari orang yang sudah meninggal, ya. Keberkahan dari kuburannya, ya. Keberkahan dari orang yang dimakamkan di dalam kubur tadi, tidak, ya. Sebaliknya, ya. Maka ziarah cukup kita datang ke makam orang yang kita kenal, ya. Ya, kerabat-kerabat kita, ya. Tidak perlu jauh-jauh, bisa kita datang ke di mana dimakamkan, ya, orang tua kita, ya, mbah kita, ya, saudara kita, mungkin suami, istri, ya. Dan tidak menghabiskan biaya yang banyak, ya, cukup dengan perjalanan yang, ya, ringan, ya, tidak sampai safar, kan, ya. Kemudian tuntunan ziarah kubur. Yang pertama, tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk berziarah kubur, ya. Jadi dalam riwayat, ya, tidak ada Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya beliau berziarah kubur di waktu-waktu tertentu. Misalnya saya ziarah kubur setiap hari Senin misalnya. Pokoknya setiap Senin saya ziarah kubur. Kalau puasa ada, ya, mengkhususkan hari Senin untuk puasa, ya. Tapi kalau setiap hari Senin saya ziarah kubur. Saya ziarah kubur setiap hari Selasa, setiap hari Rebu, setiap malam Jumat, setiap hari Jumat, ya. Maka ini tidak ada dasar yang kuat dari Rasulullah SAW. Ya, kalau dicari hadisnya ada, ya, berapa hadis itu. Misalnya hari Jumat gitu, ya. Ya memang ada, tapi tidak ada satupun hadis yang sampai bahkan derajat hasan itu nggak ada. Hampir semua hadis yang mengkhususkan untuk melakukan ziarah kubur itu semuanya hadisnya adalah hadis yang lemah, bahkan sebagian hadis palsu, ya. Maka kalau Rasul tidak mengkhususkan, kita juga tidak boleh mengkhususkan, ya. Kalau Rasul mengkhususkan, kita ikut mengkhususkan. Tapi kalau Rasulullah tidak mengkhususkan, maka kita tidak boleh mengkhususkan di hari-hari tertentu. Jadi intinya bagaimana ziarah kubur? Boleh dilakukan kapan saja, ya. Boleh dilakukan kapanpun, ya. Kita mau ziarah kubur pas hari Senin, ya, ya sudah hari Senin. Besok lagi ziarah kubur hari Rabu boleh. Besok lagi hari Jumat boleh, ya. Asal tidak mengkhususkan, ya. Mau pagi boleh, ya. Siang juga boleh. Setelah asar boleh enggak? Boleh, ya. Malam hari ziarah kubur boleh, asal berani. Maksudnya berani itu bukan setan, ya Pak, ya. Kadang di kuburan banyak binatang-binatang itu kan. Kalau malam hari, ya, makam-makam, ya, sering ada ular misalnya, ya. Ya. Tapi secara hukum fikih, ya, kalau kita mau ziarah kubur ya malam hari, maka ini diperbolehkan, ya. Tidak ada yang melarang kapanpun kita berziarah kubur,
sesempatnya kita ya, dan semampunya kita untuk melakukan yang namanya ziarah kubur tadi. Jadi tidak ada tadi ya, hari Kamis, hari Jumat ya, bulan Sya'ban misalnya harus ke makam itu mengkhususkan ya, atau ketika Idul Fitri ya. Nah, ini tidak ada dalil yang pengkhususan sehingga nanti dianggap ini menjadi suatu sunnah kan. Oh, berarti orang-orang pada ziarah itu pas hari ini, pas bulan ini, sehingga nanti akan dianggap itu suatu sunnah, padahal bukan sunnah. Ini yang dikhawatirkan kalau seandainya orang mengkhususkan waktu-waktu tertentu ketika melakukan ziarah kubur. Yang kedua, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Ya. Ini sudah jelas ya dalam hadis yang sahih. Bagaimana doanya? Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin. Salah satu riwayat ini ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Ini kalau kita hayati ini artinya ini mengingatkan kepada akhirat, Pak. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian penghuni kampung kediaman, maksudnya kediaman di alam kubur tadi, dari kalangan muslimin dan mukminin. Terbalik, mukminin dan muslimin. Ya. Nah, di sini kata ini, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah agar keselamatan diberikan kepada kami serta kalian. Ini kalau kita ucapkan salam ini ya, setiap kita lewat makam ya, berziarah kubur ataupun lewat saja sekedar lewat ya, maka ini akan menambah keimanan kita. Kalau rumah kita dekat kuburan misalnya, kita masuk kuburan ya, assalamualaikum ahlad diyar tadi minal mu'minin wal muslimin ya. Kemudian wa inna insyaallah bikum lahikun ya. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Ini kan perkataan yang akan menambah keimanan kita, biar kita diingatkan ya. Diingatkan, jangan seperti tadi ya, cuma kita teringat dunia ya, hanya tempat-tempat wisata ya, mal-mal dan sebagainya, sehingga akan melupakan kita dari kehidupan akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan melepas sandal. Ini berapa riwayat ya. Salah satunya adalah sahabat Bashir. Anan Nabi ro'a rojulan yamshi bainal kubur wa alaihi na'lani sibtitani. Ya. Sibtiyatani ya. Bahwa Rasulullah melihat seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal kulit. Maka Rasulullah SAW bersabda, lepaskanlah kedua sandalmu. Ya. Alki sibtiyai takai. Beliau mengatakan, lepaskanlah kedua sandalmu. Maka laki-laki tersebut melihat ternyata yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Dia pun segera melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya. Ini yang terlupakan kadang ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita di pemakaman, entah kita prosesi pemakaman ataupun ziarah kubur, yang penting kita berada di area pemakaman ya. Maka yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah melepas apa? Sandal. Ya. Hukumnya apa ini? Ya tidak wajib ya. Tapi yang kuat ya, pendapat yang kuat hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Ya.
Kemudian dalam fatwa Syekh Utsaimin radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan, namun jika terdapat halangan, misalnya apa? Di pekuburan itu banyak duri misalnya, panas yang sangat ya, pas musim panas dan sangat panas sekali, atau ada batu-batu yang bisa membahayakan kakinya, maka tidak mengapa baginya untuk mengenakan sandal ya. Tapi kalau seandainya memungkinkan, tidak ada halangan tadi, maka sebaiknya kita lepas apa? Sandal ya. Ini diajarkan oleh Rasul. Artinya apa? Artinya dimakruhkan ya. Ya. Orang yang di area pemakaman ya, dia menggunakan kedua sandal ya, kecuali tadi ada halangan-halangan yang menghalangi tadi ya, maka perlu diperhatikan ya. Ya, makam itu sebetulnya diperhatikan bersihannya ya. Kemudian jadi beda ya, makam yang betul-betul sunnah ya, betul-betul disesuaikan dengan tuntunan Nabi, pasti akan didesain sedemikian rupa ya, sehingga memungkinkan, salah satunya bisa mengamalkan sunnah tadi, bisa memungkinkan seorang yang berziarah ataupun menjalankan prosesi pemakaman itu bisa dengan aman ya, melepas kedua sandalnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak berjalan di atas kubur ya. Tidak berjalan di atas kubur. Ini dari Uqbah bin Amir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'an amsyiya ala jamrah au syaifin au asifa na'li birijli ahabbu ilayya min amsyiya ala qabri muslim. Kata beliau apa? Sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau aku ikat sandalku dengan kakiku, lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Ya, perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Dilihat gitu. Ketika kita berada di pemakaman ya, maka jangan sampai kita menginjak area kuburan orang yang di dalamnya, penghuninya ya. Ya, pasti ada jalan. Sebenarnya ada jalan yang bisa dilewati ya. Ya, tidak menginjak antara batas ya, batas dikuburkan tadi ya, batas kuburannya orang yang berada di si mayit tadi ya. Nah ini perlu diperhatikan karena ini merupakan perintah yang tegas ya Rasul, seakan-akan ya lebih baik ya berjalan di atas api atau pedang itu lebih baik ya, daripada menginjak kuburan orang yang ada di dalamnya, si mayit tadi. Ini yang keempat. Yang kelima, tidak duduk di atas kubur. Ini sering ya orang duduk-duduk di mana? Di kuburan ya. Mereka duduk mungkin di masih masuk area makam ya, area tempat dimakamkan ya, maka ini termasuk larangan yang keras ya. Rasulullah SAW an Jabir qala naha Rasulullah SAW ayujassisal qabru. Yang pertama Rasul mengatakan, Rasulullah SAW melarang untuk menembok kuburan. Ini yang pertama ya. Membangun atau menembok kuburan ya. Di keramik ya,
kemudian dibangun sedemikian rupa ya. Sebetulnya ada hadis yang banyak hadis ini yang melarang. Apalagi sampai dibangun sedemikian rupa ya. Seperti halnya kuburan orang-orang Cina itu kan. Keramiknya saja keramik yang bagus ya. Mungkin sama rumah kita itu bagusan keramiknya orang yang mati tadi ya, mewah gitu ya. Mereka beranggapan kalau kuburannya itu bagus, dihias, maka yang ada di dalamnya itu akan apa? Senang gitu. Semakin bagus kuburannya semakin senang. Ya. Nah, itu tidak berlaku bagi orang Islam. Ya. Dimanapun dimakamkan, bentuknya kayak apa makamnya ya. Bahkan kalau seorang itu dimakamkan di tengah laut sana, karena meninggalnya di sana, tidak ada yang menziarahi, atau di tengah hutan karena meninggalnya di tengah hutan, tidak ada yang merawat kuburannya, tetapi amalannya baik, insya Allah Allah akan menerima di sisinya. Meskipun kelihatannya makamnya itu tidak ada yang merawat ya. Seakan-akan orang sudah nggak tahu kalau itu kuburan ya, sudah diinjak-injak karena orang nggak tahu kalau itu makam ya. Di hutan sana ya. Itu lebih mulia kalau seandainya amalannya baik. Ya, bukan berarti orang yang makamnya dibangun dengan baik ya, dengan bagus, mewah, itu di dalamnya akan merasakan kebahagiaan ya. Itu orang Cina itu. Keyakinan mereka ini. Coba kita lihat makam Baqi misalnya. Baqi itu seperti itu kan. Bapak Ibu pernah ke Madinah. Mampu enggak kira-kira untuk membangun gitu ya? Ya sangat mampu kan, bangun masjid aja bisa gitu. Apalagi bangun kuburan. Oh ini makamnya dinamai ya. Sahabat ini, sahabat itu ya. Tapi Bapak Ibu bisa melihat sampai sekarang makam-makam itu padahal bukan makam orang yang sembarangan tuh ya. Orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah. Tapi seperti itu. Karena apa? Karena dalam hadis banyak riwayat, diantaranya adalah hadis ini ya. Ayyujassisal qabru. Ya. Dilarang untuk menembok kuburan, membangun kuburan. Kemudian wa ayyaquda alaihi, dan membuat bangunan duduk-duduk di atasnya. Ya. Dan membuat bangunan di atasnya, ya. Menembok, duduk-duduk dan membuat bangunan di atasnya. Sudah isa ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah, nanti kita break dulu ya. Poin kelima tadi ya. Jadi dilarang apa tadi? Duduk di atas kubur. Ya. Tidak hanya duduk saja tadi, tidak hanya lewat di atas kubur ya duduk ya, tapi juga tidak boleh menembok ya, memberikan bangunan di atas kubur. Kenapa Bapak Ibu sekalian ya? Dari pertama tadi ketika kita masuk kuburan kita mengucapkan salam ya. Sandal dilepas, tidak boleh lewat di pemakam depan di tengah-tengah makam ya. Tidak boleh duduk-duduk di situ ya. Bahkan tadi Rasul menyampaikan larangan yang sangat keras ya. Kenapa seperti itu? Karena Islam itu mengajarkan ya. Mengajarkan apa? Untuk menghormati penghuni kubur, sebagaimana menghormati orang yang masih hidup. Kalau kita masuk rumah seorang itu kan gitu ya,
salam dulu ya. Kemudian kita melakukan tindakan yang baik ya. Tidak langsung masuk rumahnya ya. Ketika kita dipersilahkan baru kita masuk ya. Ini karena apa tadi? Karena Islam sangat menghormati tidak hanya orang yang hidup ya, tapi juga orang yang mati pun wajib untuk dihormati. Sehingga dalam hadis lain mematahkan tulang orang yang sudah mati itu sama saja mematahkan tulang orang yang hidup. Yes. Itu yang kelima. Yang keenam, mendoakan mayit dengan mengangkat tangan menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke makam. Sesuai dengan pendapat banyak ulama. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi pernah keluar ke Baqi. Lalu beliau mendoakan mereka, maka Aisyah menanyakan hal tersebut kepada beliau, lalu beliau menjawab, "Inni umirtu an ad'u lahum." Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka. Ya. Jadi tidak mengapa kita mendoakan. Ya. Dengan cara tadi tidak menghadap ke arah kubur tapi menghadap kemana? Kiblat. Karena memang sunnahnya berdoa itu menghadap ke arah kiblat. Ya. Ya. Jadi khawatirkan nanti menghadap ke kubur ya, sebagaimana sholat tidak boleh menghadap ke kubur ya. Ya. Maka sebagian besar ulama ya ketika di makam ya, menganjurkan kita ketika berdoa sebagaimana sunnahnya. Ya. Sebagaimana sunnahnya ya, tidak harus kita menghadap kubur tangan kita ya. Tidak ya, tapi kita tetap menjalankan sunnah. Salah satu sunnah berdoa adalah menghadap kemana? Ke arah kiblat. Ya. Mendoakan boleh nggih, Allahumma gfir lahu warhamhu nggih. Bahasa Indonesia juga boleh mendoakan nggih. Kalau mendoakan ya, kalau zikir ya enggak boleh. Kalau mendoakan semampu kita. Kita bagaimana kita mampu mendoakan, kita doakan. Ya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan doa orang yang hidup ya, itu enggak sampai, enggak ada ya. Insya Allah kalau doanya diterima sama Allah ya akan nyampe kepada orang yang kita doakan. Apalagi doa anak yang soleh kan, waladun solihun ya, itu lebih lagi ya. Kemudian doanya orang-orang yang beriman ya, itu insya Allah akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat ya. Maka dianjurkan untuk tidak hanya kepada si mayit ya, tapi kepada umat muslim secara umum, orang yang beriman secara umum ya. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan meratapi mayit. Bagaimana? Ya dengan menangis secara histeris misalnya, menampar pipi, merobek kerah ya. Maka hal ini diharamkan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, laisa minna man latomal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan dari golongan kami siapa yang menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, yaitu meratap. Ya, karena ini tindakan yang menunjukkan ketidakridhoan ya, terhadap ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak boleh ingkar terhadap takdir ya. Semuanya ini adalah qadarullah. Suami ditinggal mati istrinya qadarullah ya. Istri ditinggal suami meninggal ya qadarullah. Tinggal mati orang tuanya, anaknya, semuanya sebaik-baik perkataan kita mengatakan apa? Qadarullah ya. Allah yang sudah mentakdirkan. Tidak boleh dalam hati kita ya, kita tidak terima ya, masih muda kok sudah diambil ya. Apalagi dengan tindakan-tindakan yang sebagaimana
disampaikan oleh Rasul tadi dan sejenisnya. Ini hanya ini saja, tapi yang menyerupai lah, tidak hanya sekedar menarik-narik apa tadi dalam bahasanya tadi, merobek-robek kerah itu, kerah baju. Ya kalau merobek celana sama saja kan. Ya artinya tidak sebatas kerah saja yang disobek. Artinya ada tindakan yang itu mengarah kepada ketidakridhoan. Kalau menangis boleh nggak? Boleh. Misalnya ada suami ditinggal mati sama istrinya menangis dia. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ya ketika ditinggal mati ya anaknya Ibrahim ya, maka Rasul menangis. Bukan menangis tidak ridho ya, tapi rahmah ya. Kata Rasul menangis karena rahmah manusiawi. Ketika ditinggal mati ya, dia menangis itu merupakan hal yang manusiawi. Jangankan orang, kadang kucing aja mati ditangisi ya sama dia. Ya. Apalagi orang. Ya, bukan berarti nggak boleh menangis, tapi yang tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang lebih daripada menangis ya, dengan cara histeris misalnya. Ini sering terjadi. Biasanya seorang istri ketika suaminya mau diangkat ya, teriak-teriak, ya, gondeli, kerandanya itu seakan-akan nggak boleh. Ya, ada yang seperti itu. Maka ini termasuk dosa, ya, tidak boleh melakukan tindakan yang sebagaimana disampaikan oleh Rasul tadi, meratap ya. Yang kedelapan, tidak tabaruk, minta berkah kepada kuburan dan penghuni kubur. Karena tadi tujuannya apa? Rasul mengatakan tujuannya adalah bagi orang yang hidup ya, untuk mengambil pelajaran, bukan mengambil berkah. Ya. Tidak ada dalam hadis ya, zuruha misalnya, ziarahlah kubur dan ambillah berkah dari kuburan atau dari penghuni kubur. Tapi Rasul mengatakan fa innaha tudzakirul akhirah. Dan dalam hadis yang lain kita diperintahkan untuk mendoakan, bukan untuk meminta keberkahan ya. Kita sedang usaha ini biar laris apa? Kita kemudian datang ke makam ya. Hati kecil kita meskipun kita tidak mengatakan biar ya minta bantuan secara lisan ya, tapi di dalam hati berharap kan dengan saya kesini ini akan menambah laris saya karena berkah dari penghuni kubur ini. Ini termasuk apa? Termasuk kesyirikan ya. Karena kita hanya diperbolehkan minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita bangun malam ya, sholat tahajud, sepertiga malam terakhir kita minta agar usaha kita lancar ya. Apapun yang kita inginkan ya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang menjadi catatan ya. Tadi saya katakan meskipun lisannya tidak mengatakan ya, bahkan ada yang mengatakan dengan terang-terangan ya. Ya, kalau tidak tadi dengan hatinya berharap, hati kecilnya tadi seakan-akan dia mengharapkan berkah, ya, mengharapkan bantuan ya. Ini termasuk suatu hal yang berat ya, sebetulnya ya. Ya. Dan inilah yang mengapa dulu dilarang ya, zaman awal-awal ya. Karena akidahnya belum terbentuk ya, keimanannya ya, tauhidnya ya. Yang kesembilan, tidak dianjurkan membaca Al-Quran di kuburan ya. Mendoakan boleh ya, mendoakan ya. Ini bagaimana pendapat salah satunya Imam An-Nawawi, salah satu ulama madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i ya, beliau adalah muridnya ya, dan simbol ya. Imam An-Nawawi itu simbol daripada Syafi'iyah, pengikut siapa? Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ketika mensarah salah satu hadis Muslim, mengatakan apa? Doa akan sampai pahalanya kepada mayit. Kita berdoa itu sampai insyaallah ya, kalau betul-betul dikabulkan. Kita ikhlas berdoa ya. Kita termasuk orang yang tidak terhalang doa kita ya. Sampai insyaallah kepada
mayit tadi. Kita hendakkan dengan tulus ya, tidak ada riya ya. Insya Allah kata beliau apa? Doa akan sampai pahalanya kepada mayit. Demikian pula sedekah. Dalam hadis sedekah juga diperbolehkan. Kita punya uang ya, kita sedekahkan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal ya, maka ini termasuk hal yang sampai kepada orang yang sudah meninggal ya. Ya, kemudian haji ya, juga boleh ya, kita menghajikan orang tua kita ya. Ini yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih ya. Kemudian kata beliau apa? Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, sedangkan bacaan Al-Quran kemudian pahalanya dihadiahkan untuk mayit, atau sholat atas nama mayit, atau amal ibadah lainnya, menurut madhab Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama, amalan tidak bisa diberikan kepada mayit ya. Ini bukan kata saya, tapi kata Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan madhab Imam Asy-Syafi'i ya, itu tidak memperbolehkan ya, bahkan mengatakan tidak sampai hadiah apa? Al-Quran bacaan itu ya. Ya. Jadi ya tidak hanya di makam ya. Jadi larangan ini karena pendapat yang rojih, pendapat yang kuat ya. Di antara pendapat para ulama tadi tidak diperbolehkan, maka tidak hanya di makam saja, dimanapun berada ya, maka tidak boleh kita mengirim apa? Hadiah pahala Al-Quran ya. Menyewa orang, kita bacakan orang, kita sewa, kita bayar ya. Kemudian mengirim pahala bagi orang tua kita yang sudah meninggal ya. Nah, ini tidak diperbolehkan, apalagi membaca Al-Quran di kuburan ya, karena kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Yang ke-10, tidak boleh berkata batil. Dalam hadis tadi, wala taqulu hujra, janganlah berkata batil, jelek-jelek ya, saru-saru. Bahkan kita sering melihat orang memakamkan jenayah ya, di kuburan sambil bercanda, sambil apa? Sambil guyon ya, berlebihan ya. Sambil cerita lucu-lucu, ketawa terbahak-bahak ya. Ya, apalagi berkata yang batil ya. Maka ini termasuk sabda Rasul tadi, wala taqulu hujran, jangan berkata batil. Ya. Yang ke-11, tidak bercanda ketika berziarah kubur. Ya. Selain tadi tidak boleh berkata batil yang jelek-jelek ya, maka tidak boleh bercanda. Karena kenapa? Bertentangan dengan disyariatkannya seorang muslim berziarah kubur untuk mengingat akhirat kan ya. Kalau bercanda itu kan artinya orang lebih lupa terhadap akhirat itu. Ya, bercanda, bercerita yang lucu-lucu ya, terbahak-bahak ya. Maka dalam fatwa dari berbagai kitab ya, dalam ulama memberikan fatwa ya, bahwasanya salah satu adab ya atau hal yang dilarang ketika masuk pekuburan adalah bercanda. Ya, kalau sudah selesai di rumah misalnya bercanda boleh ya. Sudah sampai memakamkan ya, kita sudah sampai ya, maka boleh kita bercanda ya. Itu yang ke-11. Yang ke-12, dilarang menabur bunga di atas makam ya. Boleh ziarah boleh, tapi tidak boleh menabur apa? Bunga di atas makam. Ini juga termasuk kalau kita lihat dalam fikih madzhab Syafi'i ya. Taklid kitab Matan Abi Syuja. Fikih madzhab Syafi'i ini terkenal ini. Salah satu poinnya berkata bahwa di antara bid'ah mengatakan ya, Abi Syuja ya, yang diharamkan adalah menaburkan atau meletakkan bunga-bunga di atas jenayah atau kubur, karena hanya buang-buang harta. Ini bukan kata saya, tapi kata siapa tadi? Abi Syuja. Matannya Abi Syuja dalam fikih madzhab siapa? Asy-Syafi'i. Ya. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi pada zaman dulu. Umar bin Khattab misalnya ya, beli
bunga di pasar ya, kemudian dibawa ke makam, ditaburkan di makam. Ya tidak ada riwayat ya. Ya, tidak ada riwayat yang demikian ya. Kemudian sahabat yang lain ya, ketika memakamkan jenayah dan sebagainya, ya mereka tidak ada bunga sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ya. Di negara Arab ini hampir tidak ada bunga-bunga ya. Di Mesir dan sebagainya ya, Mesir ya, dan negara-negara Timur Tengah sana ya. Kalau Bapak Ibu ya mungkin ada, di sebagian kecil ada ya. Sebagian kecil mungkin orang yang berkeyakinan sebaliknya ya. Berkeyakinan sebaliknya ya. Ada nih, tapi sangat kecil sekali ya. Dan kita bisa melihat misalnya di Bakeh tidak pernah ada namanya bunga yang bertebaran di sana ya. Karena tidak diperbolehkan. Kita duduk berhenti saja, nggak suruh lewat ya. Jangan berhenti di situ, jangan duduk di situ ya. Kita hanya lewat, hanya mengucapkan salam, mendoakan ya kepada mereka ya. Itu sudah cukup ya. Karena selain tadi apa? Membuang-buang harta ya. Mahal ya harganya, berapa itu satu plastik itu? 30.000 mungkin ya. Atau sampai kalau pas mahal nggak ada itu sampai 50.000 ya. Mungkin saya nggak pernah beli sih ya. Ya. Itu setiap minggu ya mungkin orang membawa ya. Maka tidak dicontohkan ya. Baik kaum salaf maupun kholaf ya sekarang ya. Ya. Ini yang ke-12, yang terakhir ya. Tidak boleh tabarruj, berhias diri bagi wanita di kuburan ya. Ini umum ya, artinya tidak hanya di kuburan sebetulnya. Kalau kita pahami surat Al-Ahzab ya 33 ya. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian wahai wanita tetap tinggal di rumah kalian dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Ya, jadi sekali lagi tidak hanya di kuburan ini. Ya, tapi karena materi kita ini kuburan dan faktanya banyak orang-orang wanita itu ya, pergi ke kuburan itu dengan menggunakan berhias itu, pakaiannya seksi-seksi ya. Karena rumah saya itu dekat kuburan gitu. Lewat gitu, wah banyak sekali yang ziarah ya. Di antara mereka ya ada yang pakai ya seperti itu ya, legging ya. Kemudian ya sebagaimana ketika mereka pergi ke pasar, ke mall ya, pakai baju yang seperti itu ya. Ya, ini banyak sekali. Ya, kemudian mereka membaca di situ ya. Nah, maka selain ini umum tidak diperbolehkan ya, maka lebih-lebih lagi adalah ketika berada di mana? Di makam. Karena apa? Nanti akan beralih kan, tadi kan makam itu tempat untuk mengingat akhirat, malah mengingat apa? Dunia. Cantik-cantik ceweknya ya di makam ya. Ya saya tak ke makam ya, ini pas kebetulan nih, biasanya banyak wanitanya kan gitu kan, bagi orang yang tidak beriman kan gitu. Malah pergi ke makam ya. Apalagi yang belum menikah kan ya, mungkin bisa kenalan di makam kan ya. Nanti dapat jodoh ketika berada di makam kan gitu. Lah ini termasuk tindakan yang tidak dibenarkan ya. Dan fakta seperti itu ya. Tabarruj ini sangat berat ya. Boleh tabarruj di mana? Di depan suaminya ya. Sebagaimana kemarin saya katakan, jangan terbalik kan. Kalau keluar pakai Rexona, kalau di rumah Remason ya. Kebalik nih, Remasonan aja kan gitu. Iya di rumah kayak apa namanya? Iklan Remason ya. Dan sejenisnya itu kan. Setiap hari Remasonan, tapi kalau keluar pakainya Rexona ya. Ini harus dibalik kan. Dibalik. Orang yang perempuan yang baik ya, itu tabarrujnya di depan suaminya ya, boleh ya, pakai minyak wangi, pakai
berhias demikian rupa ya di depan suaminya. Ketika keluar rumah, maka yang menghiasi dirinya adalah pakaiannya. Artinya apa? Pakaian syar'i. Itu sudah cukup bagi seorang perempuan yang syar'i. Perlu diperhatikan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pas ini jam 8 ya. Ada hukumnya tadi jelas ya, sunnah. Kemudian bagi wanita tadi ya, hukumnya adalah apa tadi? Boleh ya, asal tidak berlebihan. Tukang ziarah tadi tidak boleh, dilaknat bahkan sama Rasul. Kemudian tujuannya harus kita pahami. Tujuan ziarah kubur itu mengingat akhirat. Yang pertama, melembutkan hati yang keras ya, biar kita teringat kepada akhirat ya. Kemudian yang ketiga, tujuan ziarah kubur adalah memberikan manfaat bagi mayit. Tidak minta manfaat, tapi memberikan manfaat yang hidup kepada yang mati. Kemudian ada beberapa tuntunan tadi yang kita sampaikan ya. Tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu, mengucapkan salam, melepas sandal ya, tidak berjalan di atas kubur, tidak duduk di atas kubur, mendoakan mayit ya, mengangkat tangan menghadap ke arah kiblat tadi ya, bukan menghadap ke arah kuburan. Kemudian tidak boleh meratapi mayit, tidak tabaruk tadi, minta berkah. Ini ada materi tersendiri nanti ya. Ngalap berkah sesuai sunnah itu ada ya. Ya, jadi ada ngalap berkah yang tidak sesuai sunnah dan ngalap berkah sesuai sunnah ya. Misalnya berkah di pagi hari kan itu ya. Kita manfaatkan waktu pagi itu kan memang hadisnya kan barokah ya. Ya di antaranya itu nanti ada materi itu judulnya apa? Ngalap berkah sesuai sunnah, ada ya. Berapa hal yang itu berkah tapi boleh kita ngalap itu. Tapi yang tidak boleh diantaranya adalah ngarap kepada kuburan dan penghuni kuburan. Tidak dianjurkan baca Al-Quran di kuburan, tidak boleh berkata batil, tidak bercanda ketika ziarah kubur, dilarang menabur bunga di atas makam, ya tidak boleh tabarut berhias diri bagi wanita di kuburan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat ya kepada saya khususnya dan pada Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.